Baik rekan-rekan, kita mulai pembahasan kita untuk skenario 2, yaitu ketika P1 dan P2 itu terjadi di tahun 2015, sementara P3 itu terjadi di tahun 2016. Perlu saya ingatkan kembali bahwa yang kita jadikan acuan di dalam contoh soal kita itu adalah tahun 2015 ya. Yang kita jadikan acuan adalah tahun 2015. Maka ya, kita lihat di sini ternyata P1 dan P2 saja yang terjadi selama tahun 2015, yaitu ketika PTP membeli dari pihak non afiliasi seharga 900 juta dan PTP ketika menjual barang atau tanah yang dibeli dari pihak non afiliasi tadi seharga 1 miliar kepada PTS. Nah, di sini teman-teman ya, barangnya atau tanahnya itu sekarang di mana sampai akhir tahun 2015? Tanahnya di mana? Ya, tanahnya masih di tangan PTS ya. Tanah itu masih di tangan PTS. Maka karena tanahnya itu masih di tangan PTS ya, maka keuntungan yang terjadi ya, yang diakibatkan atas transaksi perusahaan-perusahaan seafiliasi itu dianggap belum terrealisasi ya. Sekali lagi, karena tanahnya sampai akhir tahun 2015 itu masih di tangan PTS ya, karena belum jualnya kapan? Tahun 2016 ya. Jadi ketika tanahnya itu masih di tangan grup usaha tersebut, maka ya segala bentuk keuntungan yang diakibatkan dari transaksi antara induk dan anak ya, itu dianggap belum terrealisasi. Jadi mana yang belum terrealisasi? Ya, keuntungan dari PTP ketika menjual tanah kepada PTS ya senilai 100 juta. Nah, maka di sini 100 jutanya ini dianggap belum terrealisasi. Maka kita akan membuat jurnal eliminasi ya. Sebelum menyusun laporan keuangan konsolidasian, kita harus mengeliminasi dulu keuntungan dari grup usaha tersebut yang belum terrealisasi. Nah, kita langsung ke sini dulu ya, kan? Ya, di sini kita akan mencatat keuntungan yang belum terrealisasi ya. Berapa keuntungan yang belum terrealisasi? 100 juta, yaitu yang diakibatkan dari transaksi penjualan PTP ya kepada PTS ya, di mana PTP di sini membukukan keuntungan 100 juta. Maka di dalam kacamata konsolidasi ya, keuntungan 100 juta yang dibukukan oleh PTP tadi itu dianggap belum terrealisasi ya, tetapi di dalam laporan keuangan PTP 100 juta itu sudah dicatat ya di dalam laporan keuangannya PTP, tetapi di dalam laporan keuangan konsolidasian keuntungan tersebut dianggap belum terrealisasi karena yaitu adalah transaksi yang terjadi antara induk dan anak, di mana barangnya atau tanahnya itu ternyata masih di dalam grup usaha tersebut, belum keluar dari grup usaha tersebut. Maka kita akan membuat jurnal debit bagian laba atas entitas anak 100 juta dan kredit investasi pada entitas anak senilai 100 juta. Ini adalah jurnal untuk mencatat keuntungan yang belum terrealisasi. Selanjutnya, kita juga akan mencatat atau mengeliminasi keuntungan dan sebagian nilai perolehan tanah ya. Dimana kita akan membuat jurnal debit keuntungan penjualan tanah senilai 100 juta dan nilai tanahnya kita kurangkan senilai 100 juta. Nah, penjelasan dari hal ini adalah di dalam laporan keuangan konsolidasi ya, keuntungan 100 juta yang dibukukan oleh PTP tadi itu tidak boleh dibukukan di dalam laporan keuangan konsolidasi ya. Maka kita harus mengeliminasi keuntungan atas penjualan tanah senilai 100 juta. Nah, selain itu ya, kita harus mengembalikan nilai tanah ya sesuai dengan harga perolehan yang didapatkan oleh grup usaha tersebut ya, yang didapatkan oleh grup usaha tersebut dari pihak non afiliasi. Kita lihat di bagian rekan-rekan, grup usaha itu memperoleh tanah tadi dari pihak non afiliasi seharga 900 juta ya. Tanah tadi masuk ke grup usaha seharga 900 juta. Maka di dalam laporan keuangan konsolidasian harusnya ya nilai tanah tadi itu nilainya adalah 900 juta sesuai dengan harga perolehan ya. Nah, di sini ketika PTP jual ke PTS seharga 1 miliar, maka PTP itu akan membukukan PTP itu akan kehilangan 900 jutanya akan hilang dari PTP dari harga perolehan tanahnya,
sementara PTS itu akan membukukan nilai tanahnya di dalam laporan keuangannya adalah 1 miliar. Maka di dalam laporan keuangan konsolidasi kira-kira kalau tidak dieliminasi apa yang terjadi? Ya, nilai tanahnya itu 1 miliar. Kira-kira tepat nggak nilai tanah dari grup usaha tersebut itu harga perolehannya 1 miliar? Tidak, ya. 1 miliar tadi itu adalah nilai buku tanah yang dibukukan oleh PTS akibat ketika dia membeli dari PTP seharga 1 miliar. Maka seharusnya kan nilai perolehan tanahnya, nilai tanahnya itu adalah 900 juta. Kenapa? Karena tanahnya masih di grup usaha tersebut, belum keluar. Ya, kira-kira sudah paham belum? Kalau belum, kita lihat tabel ya. Coba kita lihat tabel. Nah, untuk akun tanah, ya. Ingat, tanahnya sekarang di mana? Ya, kita tahu 2015. Tanahnya sekarang berada di tangan PTS, ya, karena P1, P2 itu terjadi di tahun 2015, ya. Jadi tanah itu sudah berpindah tangan dari PTP ke PTS, ya. Maka tanahnya itu di tangan PTS, tetapi belum keluar ke non afiliasi. Maka di tahun 2015, ya, nilai akun tanah dari PTP itu 0. Kenapa 0? Ya karena sudah berpindah tangan ke tangan PTS. Sementara PTS di laporan keuangan PTS, ya, nilai tanahnya itu adalah 1 miliar. Yaitu diperoleh dari berapa dia beli tanahnya tadi dari PTP. Ya, kita tahu tadi PTS membeli tanah dari PTP seharga 1 miliar, maka dicatat di dalam laporan keuangan PTS nilai tanah yang dimiliki oleh PTS adalah 1 miliar. Nah, maka sebelum konsolidasian kita akan menggabungkan akun tanah dari PTP dan PTS, totalnya adalah 1 miliar. Kira-kira benar nggak kalau sebenarnya grup usaha tersebut tanahnya itu 1 miliar? Enggak, seharusnya berapa? 900 juta karena PTP, ya, tanah tadi, ya, dibeli oleh PTP masuk ke dari non afiliasi ke grup usaha itu adalah nilainya 900 juta. Maka kita harus mengeliminasi nilai tanahnya, kita kembalikan dengan harga perolehan di mana PTP tadi atau grup usaha ini tadi memperoleh tanah dari pihak non afiliasi. Maka kita mencatat, ya, di laporan keuangan konsolidasian, ya, konsolidasi nilai tanahnya adalah 900 juta. Maka kita akan mengeliminasi nilai tanahnya di sini, ya, di kredit 100 juta, maka kita kurangkan nilai tanahnya dari laporan keuangan konsolidasi 100 juta hingga 900 juta. Kembali lagi ke sini karena barangnya masih di sini, masih di dalam grup usaha. Lanjut untuk keuntungan. Nah, keuntungan yang dibukukan oleh PTP itu 100 juta, ya. Jadi dari penjualan PTS tadi pulaan 900 jual 1 miliar, untungnya adalah 100 juta. Nah, untungnya PTS ini belum ada. Kenapa belum ada? Ya karena tanahnya belum dijual, masih berada di tangan PTS. Maka PTS tidak akan membukukan keuntungan apapun di dalam laporan keuangan PTS, ya, atas tanah tersebut. Nah, maka sebelum konsolidasi kita gabungkan akun PTP dan PTS untuk keuntungan penjualan tanah. Maka kita gabungkan nilai 100 dan kita eliminasi 100 juta. Kenapa kita eliminasi 100? Ingat, keuntungan atas penjualan tanah tadi belum realisasi. Maka kita harus mengeliminasi keuntungan penjualan tanah senilai 100. Ya, 100 ini dianggap belum realisasi. Maka keuntungannya harus kita hilangkan dari laporan keuangan konsolidasian. Maka keuntungan penjualan tanah itu hanya dicatat oleh PTP, ya, sebagai induk perusahaan ketika dia menjual barang kepada PTS, hasil penjualannya kepada PTS. Tetapi di sudut pandang konsolidasian, ya, keuntungan tadi tidak boleh kita cantumkan di dalam laporan keuangan konsolidasian karena belum terrealisasi, barangnya masih di tangan PTS, masih di dalam grup usaha tersebut, belum dijual keluar, tidak ada sumber daya yang keluar, ya, belum ada sumber daya yang keluar di tahun 2015 akibat transaksi jual beli tanah tadi.